Mungkin sebagian orang banyak yang mempunyai diabetes karena dia mempunyai pola makan berlebihan ya, ataupun mereka yang mempunyai olahraga yang teratur juga bisa mempunyai diabetes ya dok ya. Iya. Iya, baik. Dan dokter sendiri bisa nggak nih maksudnya menjelaskan apa sih penyakit diabetes itu sebenarnya? Iya. Jadi Lin ya. Iya. Diabetes itu sebetulnya penyakit gangguan metabolik. Jadi di mana si pasien tidak dapat mengontrol gula darahnya. Jadi gula darahnya tinggi karena dia kekurangan hormon yang dibilang insulin. Nah, tapi prosesnya sampai menjadi diabetes ini kita bagi dulu ya, menjadi dua bagian. Ada diabetes tipe 1 dan itu adalah diabetes yang dari awal memang sudah tidak berinsulin ya. Yang kedua adalah, nah ini yang paling banyak di Indonesia dan di dunia, diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 ini dia prosesnya lama juga menuju diabetes ya. Jadi ada kesalahan mengenai gaya hidup biasanya. Dan biasanya ini orang cenderung banyak makan lemak gitu ya, banyak makan karbohidrat, sehingga kalau kelebihan karbohidrat itu kan ditumpuk jadi lemak. Nah, pada saat orang sudah obesitas itu terjadi resistensi insulin. Jadi dimana kalau misalnya dia makan, nah, karena organ-organ tubuh yang mengolah darah dan mengolah gula darah ini, hatinya sudah terseliputi lemak sehingga, dan otot juga sama, jadi gula darah yang harusnya disimpan di otot, di organ-organ tubuh, dia tidak bisa masuk. Nah, karena tadi si pintunya kalem yang melemak. Nah, akhirnya gula darah yang ada di dalam darah tinggi. Iya. Nah, mungkin di kalangan masyarakat juga ya banyak sekali yang berpendapat bahwa diabetes itu disebabkan karena mengkonsumsi banyak nasi putih. Nah, benar nggak nih dok? Nah, jadi betul ya. Jadi gini, kan kita tuh kalau makan itu ada proporsinya ya, misalnya karbohidrat itu sekitar 60-70%, lalu protein itu 25%, lemak itu sekitar 20-30%, dan sayur atau buah. Nah, biasanya karena nasi putih itu kan rasanya manis ya, enak gitu ya. Jadi harusnya kita kalau makan nasi putih itu atau karbohidrat lain tidak boleh dari sekepal tangan kita. Nah, yang terjadi biasanya karena dia rasanya manis, enak, kita cenderung nambah. Nah, menambahnya itulah kalau tidak sesuai dengan jumlah kalori yang kita butuhkan akan disimpan menjadi cadangan lemak tadi. Yang akibatnya tadi mengakibatkan resistensi insulin. Ya, karena mungkin yang saya tahu juga kalau misalnya kita kekurangan insulin ya, ada nih dok yang diabetes yang disuntik insulin seperti itu. Ya. Itu benar nggak sih dok? Benar, itu dia biasa diabetes tipe 1 ya. Jadi memang secara genetik dari kecil memang tidak punya insulin, tubuhnya tidak memproduksi insulin. Nah, kalau diabetes tipe 2 itu biasanya karena kesalahan gaya hidup tadi. Selain makan terlalu banyak karbohidrat, simpan jadi lemak, kurang olahraga, tapi genetik juga berpengaruh. Jadi kalau kita punya orang tua yang juga diabetes ya, ayah, ibu misalnya gitu, atau kakak adik kita, itu kemungkinan kita terkena diabetes itu tinggi, sekitar 58%. Iya. Ada riwayat dari orang tua juga itu berpengaruh ya dok? Iya, betul. Oh, jadi konsumsi apa nih dok yang baik untuk penderita diabetes dok? Nah, jadi orang yang punya diabetes dia harus membatasi asupan gula. Gula itu bukan hanya, jadi di gula itu jangan hanya gula pasir ya, gula yang manis ya, tetapi karbohidrat juga itu mengandung gula. Karbohidrat jenisnya banyak, beras, misalnya umbi-umbian, lalu misalnya sayur dan buah juga mengandung karbohidrat tapi jumlahnya sedikit. Nah, kita harus makan karbohidrat yang tidak mudah diserap oleh tubuh, atau dengan kata lain indeks glikemiknya tinggi. Nah, kalau misalnya orang yang diabetes justru harus membatasi asupan karbohidrat tadi, sehingga seperti nasi, ya seperti nasi. Jadi kalau nasi cukup 1 kepal, jangan nambah lagi deh gitu ya. Ada orang kan masih lapar, nambah lagi. Nah, ya. jadi mengenyangkannya pakai karbohidrat yang dari sayur atau buah. Seperti itu. Ya, dan mungkin banyak buah-buahan juga yang mengandung gula ya dok ya? Ya, tapi kalau apa sih dok? Ya, kalau misalnya gula yang ada pada buah-buahan atau sayur itu sih relatif rendah sebetulnya.
kecuali ada beberapa buah-buahan tertentu yang juga memang indeks glikemiknya tinggi, Ya. udah tinggi nih karena rasanya biasanya manis, biasanya semangka, pisang yang mateng, mangga yang mateng itu juga indeks glikemiknya tinggi. Iya. Jadi kalau misalnya buah itu tidak terlalu dihindari ya dokter. Oh nggak usah, nggak apa-apa. Kalau buah sebetulnya boleh dimakan sebagai satu bagian dari porsi makan. Dari sayur dan buah-buahan ya satu porsi itu segini, Ya. atau dipakai sebagai camilan. Oh, iya, Ya. seperti itu. Jadi intinya buah tidak terlalu berpengaruh ya kepada diabetesnya dok ya. Ya. Oke, dan mungkin sekarang bertanya kepada Gilang Permata ya sebagai product manager di Oribes. Oke, Mbak Gilang, bisa dijelasin nggak kepada pemirsa yang udah penasaran banget nih apa sih itu Oribes? Terima kasih ya kalian kesempatannya. Jadi kalau saya boleh ceritakan di awal tadi latar belakang kenapa sih munculnya produk Oribes ini, karena kita sebetulnya prihatin dalam hal pola makan orang Indonesia yang memang bisa dikatakan tidak sehat ya dok ya, seperti itu ya, karena sekarang juga makanan makin aneh-aneh, terus juga tingginya angka diabetes. Orang di Indonesia sendiri sudah menempati posisi kelima sebagai negara yang tertinggi dengan jumlah penderita diabetes. Dan juga tadi makanan pokoknya nasi putih yang istilahnya indeks glikemiknya tinggi, gulanya tinggi. Kadang orang kalau makan nasi putih itu tadi nggak cukup sedikit ya dok, apalagi kalau pulen. Nah, sehingga muncullah produk Oribes. Jadi kalau saya boleh jelaskan, Oribes ini adalah makanan kesehatan atau functional food di mana ini inovatif sekali. Pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mengkombinasikan beras coklat. Beras coklat itu atau nama kerennya brown rice, atau kalau teteh pernah dengar beras yang masih ada bekatul. Jadi berasnya tuh nggak digiling, jadi masih utuh, full grain, masih ada bekatul. Indeks glikemiknya juga rendah, hanya 49. Lalu kita kombinasikan dengan serat larut air, oat beta glukan. Jadi manfaatnya banyak sekali. Iya, baik ya pemirsa, itu dia beras Oribes ya. Dan mungkin pemirsa juga ingin bertanya-tanya langsung, pemirsa bisa langsung saja menghubungi line aktif kami di 088898911177. Sekali lagi di 0888981177. Nah ini nih teh, mungkin pemirsa di rumah ingin tahu nih beras Oribes dan beras biasa perbedaannya apa sih? Bedanya apa ya? Oke, baik. Yang pertama tadi, komposisinya udah beda. Kalau misalnya beras putih, bekatulnya kan dibuang ya. Sekarang ini beras semakin, kadang orang Indonesia melihat beras itu makin putih makin sehat. Padahal bekatul yang paling penting yang ada di beras itu udah hilang. Itu sumber vitamin, mineral. Nah, kalau Oribes ini satu masih mempertahankan si bekatul. Jadi yang pasti vitamin, mineral, seratnya juga tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, gulanya. Kalau dibanding atau indeks glikemik yang tadi disampaikan oleh dokter. Jadi kalau dibandingkan dengan beras putih, indeks glikemik kita ini hanya separuh. Dicernanya itu pelan-pelan. Makanya nggak heran kalau makan Oribes kenyangnya lama. Walaupun sedikit ya. Walaupun porsinya seperti biasa, tapi kenyangnya lama. Itu yang paling penting. Jadi gula darah terkontrol. Kemudian juga buat yang pengen diet juga oke, seratnya tinggi, kenyangnya lebih cepat dan lebih lama. Dan yang pasti ada si oat beta glukan yang di sana itu memang banyak sekali manfaat dari segi ilmiahnya seperti itu. Iya, sangat istimewa sekali ya ternyata Oribes itu ya. Oke, dan kalau boleh tahu Oribes itu adanya di mana aja nih teh? Di mana aja kok nanti? Oke. Nah, ini Baik. ini yang marketingnya yang jago. Nah, silakan Pak Martin. Baik, mungkin saat ini memang Oribes ini awal kami juga memang fokus kami memang tidak di modern market tentunya, karena kami fokus kami tentang dari makanan kesehatan. Tentunya kami penyediaan untuk Oribes ini di rumah sakit, di klinik dan apotek kami masih fokus di sana saat ini. Ya. Jadi kami belum ke modern market karena produk ini memang perlu dengan edukasi. Gitu. Jadi di apotek-apotek khususnya Kota Bandung itu sudah kami sudah kami siapkan. Cuma memang secara bertahap kami akan menyeluruh Iya, seperti baik. itu. Oke, kalau gitu sudah ada yang terhubung langsung ya baik. dengan rekan kami. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Aga di Bandung Barat, Ibu. Iya, silakan Pak pertanyaannya. Iya, saya mau tanya. Ini kalau yang buat diabetes kan memang bagus banget ya kayaknya. Cuma ini bisa nggak menggantikan kalori karbohidrat pada tubuh manusia? Misalnya jadi nggak lapar gitu. Oke. Gimana tuh ya? Bapak ada pertanyaan lain?
juga betul kan. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke, tadi pertanyaannya itu bisa menggantikan kalori tidak? Karbohidrat di tubuh enggak? Silakan Ibu. Dokter aja. Ya. Nah, jadi Pak siapa tadi namanya? Bapak Ahmad ya. Oke, Bapak yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Jadi tadi ini beras Oribes ini juga salah satu sumber karbohidrat. Dengan tadi dia indeks glikemiknya lebih rendah, seratnya lebih tinggi, lalu dia ada banyak sekali vitamin sama mineralnya ya. Jadi kan tadi udah dibilangin, nah saya sekalian mau nerangin cara makan nih ya. Porsi makan gimana sih bagusnya gitu ya. Nah, mungkin pemirsa di rumah kalau nanti makan, setiap kali makan, pertama karbohidrat sebesar kepala tangan kita. Nah, coba diukur ya di rumah ya nanti. Lalu protein setelapak tangan kita. Lalu minyaknya nggak boleh lebih dari 1 jempol, tapi sayur dan buah-buahan 1 mangkok, gitu ya. Jadi, nah dengan tadi porsi yang sama, misalnya nasi putih dengan nasi Oribes, dia kalorinya lebih sedikit, tapi dia bisa menahan lapar lebih lama. Lalu dari misalnya tadi 1 kepal itu dijamin Bapak tidak akan pengen nambah lagi. Kenapa? Karena tadi cepat kenyang. Sehingga untuk penderita yang diabetes maupun yang sedang ingin diet bagus. Jadi kan si karbohidrat kan tidak terlalu banyak. Lalu tadi disertai dengan dia fibernya juga banyak, vitamin mineralnya juga banyak. Jadi saya pikir perfect lah gitu ya kalau untuk yang diabetes dengan yang sedang diet nih. Iya, baik. Dan pemirsa, mungkin pemirsa di rumah juga penasaran apa saja sih manfaat dari beras Oribes ini. Nah, nanti kita akan bahas. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.